Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Meisaro dengan NIM 1242100026. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan juga mempraktikkan metode pembelajaran Al-Quran di RA dengan menggunakan metode Iqra. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwasannya metode Iqra ini adalah metode pembelajaran membaca Al-Quran, yang mana metode ini disusun oleh Kang Haji As'ad Humam. Beliau merupakan tokoh ulama, juga tim tadarus dari IMM Yogyakarta. Nah, beliau mengatakan metode ini mengajarkan anak untuk langsung membaca bunyi huruf hijaiyah yang telah diberi harokat tanpa harus mengeja atau menghafal nama huruf terlebih dahulu. Pada pembelajaran ini dilakukan secara bertahap mulai dari yang paling mudah hingga yang lebih kompleks melalui 6 jilid Iqra. Nah, metode ini juga sudah banyak digunakan di Indonesia karena metode ini banyak yang mengatakan juga praktis, sistematis, dan juga mudah diterapkan pada anak usia dini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada kelebihan dari metode Iqra ini. Ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dari metode ini. Yang pertama adalah praktis dan juga mudah digunakan. Karena dalam metode ini itu anak dapat langsung belajar membaca tanpa harus menghafal nama huruf satu persatu. Kelebihan yang kedua adalah materi disusun secara bertahap. Nah, pada metode ini itu pembelajarannya itu dimulai dari huruf sederhana hingga bacaan yang lebih kompleks. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasannya dari jilid 1 sampai jilid 6 itu disusun secara bertahap dari yang paling mudah hingga pembahasannya kompleks. Nah, kelebihan yang ketiga adalah melatih keaktifan anak. Karena dalam metode ini itu anak lebih banyak membaca dan berlatih secara langsung. Kelebihan yang keempat adalah mudah diterapkan di RA atau di TK. Karena kenapa? Karena pada langkah dan juga pembelajarannya itu sederhana, disesuaikan dengan kemampuan anak usia dini. Kelebihan yang kelima adalah membantu anak lebih cepat membaca Al-Quran. Karena anak cenderung terbiasa mengenali huruf sejak awal pembelajaran. Oke teman-teman, karena ada kelebihan pastinya tidak terlepas dari kekurangan. Tentu saja pada metode Iqra ini juga ada kekurangannya. Salah satunya yaitu yang pertama, anak cenderung fokus pada kelancaran membaca sehingga perlu pendampingan tambahan dalam memperbaiki makhraj dan juga tajwidnya. Nah, kekurangan yang kedua adalah karena lebih menekankan praktik membaca, jadi si anak itu mungkin belum mengenal nama huruf hijaiyah secara mendalam. Nah, kekurangan yang ketiga adalah pada pendamping atau guru itu memerlukan latihan yang berulang agar anak tidak mudah lupa. Jadi perlu diulang secara berulang-ulang untuk mengenalkan ke anaknya begitu. Oke, baik teman-teman, tadi saya sudah membahas terkait apa itu metode Iqra, juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana saya menstimulus kepada anak usia dininya. Ikuti. Oke, langkah yang pertama mungkin bisa mengucapkan salam terlebih dahulu kepada anak-anak, juga menanyakan kabar dari anak-anak itu bagaimana kabarnya. Bisa juga dilanjut dengan menanyakan kesehariannya gitu. Tujuannya untuk agar tidak terlalu tegang gitu ya pembelajarannya. Nah, setelah basa-basi itu dilanjut dengan membaca doa. Nah, nanti saya akan menerapkan membaca doanya itu membaca Quran Surat Al-Fatihah terlebih dahulu, dilanjut dengan membaca doa sebelum belajar. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai dari membaca Quran Surat Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca doa sebelum belajar. Jangan lupa tangannya diangkat. Kita berdoa bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjut dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, di sini ada jilid pertama, yaitu di jilid pertama ada huruf alif dan juga ba. Nah, di atasnya itu ada corak ya. Nah, itu disebutnya dengan fathah. Gimana cara membacanya? Cara membacanya begini ya anak-anak. Alif fathah dibaca a. Ba fathah dibaca ba. Nah, begitu. Kita lanjut ke barisan kedua, yaitu ba fathah ba. A fathah a. 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 A fathah a. A fathah a. A fathah a. Ba fathah ba. Nah, begitupun sampai selesai, sampai akhir jilid Iqra 1. Oke, begitu ya. Coba anak-anak contohkan apa yang tadi Ibu contohkan. Nah, seperti itu mungkin stimulus saya sebagai pendamping atau guru kepada anak-anak ketika nanti saya mengajarkan metode ini, begitu, metode Iqra ini. Nah, mungkin yang perlu di-highlight-nya itu memang kita sebagai guru juga pendamping perlu pengulangan beberapa kali juga gitu, biar si anaknya tidak mudah lupa, juga biar si anaknya itu lebih menerap begitu ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.